Halo, nama saya Arya Bima Utomo. Saya adalah dosen di program studi hubungan internasional UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya. Selain menjadi dosen, saya juga menjadi co-founder dan penanggung jawab dari acara tahunan Surabaya Language Festival yang saya dirikan dan saya kembangkan bersama mahasiswa-mahasiswi di UPN Veteran Jawa Timur. Dan saya merupakan lulusan dari program S2 Master of International Relations di University of Sydney, Australia. Perjalanan saya dari sarjana menuju kuliah master di Australia tentu saja tidak mulus ya, meskipun ya alhamdulillah diberi kelancaran sepanjang perjalanan. Tapi tentu saja itu dibangun dari step-step yang kecil terlebih dahulu. Ketika saya masih ada di program sarjana, saya sudah berkomitmen untuk mengembangkan diri di bidang akademik, bahwa saya suatu hari nanti akan menjadi dosen. Dan nggak ada jalan lain untuk menjadi dosen kecuali harus S2. Jadi dari situ saya memetakan rencana studi bahwa dari sarjana sampai ke master itu harus ada planning yang jelas. Sehingga yang saya lakukan adalah tentu saja mendekatkan diri dengan dunia akademik, seperti membantu dosen mengajar sebagai asisten dosen atau membantu mereka dalam hal penelitian untuk menjadi tala enumerator atau menjadi pewawancara atau hanya sekedar membantu di transkrip. Tapi paling tidak pengalaman-pengalaman itu yang mendekatkan saya pada dunia akademik, sehingga itu adalah bekal-bekal yang mengantarkan saya kemudian untuk studi S2. Jadi tahun 2015 saya memberanikan diri untuk ikut seleksi tes beasiswa LPDP dan alhamdulillah saya dinyatakan lolos, sehingga tahun 2016 bulan Februari saya berangkat ke Australia sebagai seorang penerima beasiswa LPDP Australia. Dan saya pulang ke Indonesia pada tahun 2017 bulan Juli, dan per bulan September saya langsung mendapatkan posisi sebagai dosen di UPN Veteran Jawa Timur. Alhamdulillah. Pengalaman paling berkesan. Kalau pengalaman paling berkesan pasti ada dua sisi, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau saya harus mencari dua-duanya, sebenarnya muaranya sama, yakni status saya sebagai orang asing dan sebagai seorang minoritas. Karena tentu saja salah satu pengalaman paling menarik adalah bagaimana saya dulu menyesuaikan diri di lingkungan yang relatif baru dan menghadapi semua hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Contoh pengalaman paling berkesan misalnya kalau saya di Australia waktu itu adalah tergabung dengan sebuah komunitas namanya Language Festival Association. Di awal video tadi saya sempat menjelaskan bahwa saya sekarang menjadi co-founder dan penanggung jawab dari acara yang bernama Surabaya Language Festival. Nah, sebenarnya acara itu adalah terinspirasi dari kegiatan tersebut, kegiatan di Language Festival Association. Jadi suatu hari saya di hari Sabtu nganggur gitu ya. Terus tiba-tiba saya menemukan sebuah event gratis di internet. Nama acaranya itu adalah Sydney Language Festival. Nah, tanpa pikir panjang saya langsung datang ke sana, dan ternyata acara tersebut sangat menarik. Di sana dipresentasikan, maksud saya di sana itu banyak masyarakat dari berbagai macam latar belakang duduk untuk mendengarkan sejumlah presentasi dari penutur bahasa yang ada di Sydney. Jadi kalau tidak salah ada 10 presenter bahasa di sana. Mereka dari macam-macam komunitas, ada yang dari orang India Tamil, ada orang Israel, ada orang Aborigin, ada orang Vietnam. Mereka semua dibagi ke kelas-kelas dan mereka mempresentasikan bahasa mereka dari aspek sosiokulturalnya. Jadi yang mereka presentasikan adalah segi sosiokulturalnya. Di sana kita nggak belajar bahasa, kita nggak belajar grammar yang daki-daki, kita cuma belajar bahwa
ini ada masyarakat ini, dia menuturkan bahasa ini dan menariknya seperti ini. Nah, itu bagi saya yang bukan berasal dari latar belakang kebahasaan itu sangat bisa diterima presentasinya. Karena yang saya pelajari adalah tentang kemajemukan masyarakat Sydney. Dan disitulah saya kemudian sangat tertarik untuk suatu hari melakukan yang sama dengan bahasa Indonesia. Sepulang dari acara, saya datangi direkturnya, ketua acaranya, ketua panpelnya ya. Saya katakan bahwa saya ingin mempresentasikan bahasa Indonesia. Apakah Bapak sudah punya relawan bahasa Indonesia atau belum? Dan jawab beliau belum. Dan dia dengan senang hati menerima saya sebagai presenter di acara berikutnya. Jadilah saya terlibat dalam presentasi-presentasi itu dalam beberapa pertemuan ke depan ya. Jadi Language Festival itu ada banyak, tiap bulan ada. Dan saya mengikuti sekitar 4 festival bahasa setelahnya. Saya mempresentasikan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Dan itu pengalaman yang luar biasa hebat kalau menurut saya ya. Karena saya cuma mahasiswa biasa, tapi saya berkesempatan untuk mempresentasikan, menunjukkan keunikan bahasa Indonesia dan kekayaan bahasa Jawa kepada masyarakat Sydney secara luas. Meskipun saya sendiri bukan berasal dari bidang budaya atau bahasa, tapi karena pengalaman saya menjadi relawan itulah saya akhirnya tergerak untuk membawa pulang inspirasi dari acara tersebut ke Surabaya. Sehingga atas izin direkturnya itu tadi, saya bilang bahwa saya ingin mengembangkan program yang sama di Surabaya. Dan jadilah Surabaya Language Festival yang saat ini sudah berjalan di tahun ketiga. Semoga tahun ini berjalan lebih lancar. Dan fokus tahun ini adalah kita ingin mempresentasikan bahasa-bahasa daerah yang ada di Surabaya. Karena saya ingin menceritakan bahwa di Surabaya itu nggak cuma bahasa Jawa, bahasa Madura aja, tapi juga ada banyak komunitas yang mereka juga punya kekayaan bahasa mereka masing-masing. Itu sih kalau saya harus menyebutkan apa pengalaman paling berkesan ketika ada di Sydney. Selain itu ya saya kenal teman-teman baru, saya bisa menikmati kuliner-kuliner yang enak-enak karena ya Sydney kan kota multikultural ya. Kemudian menyesuaikan diri dengan budaya yang baru, itu pengalaman yang luar biasa bagi saya. Kalau pengalaman yang paling nggak mengenakan, sama sebenarnya, sumbernya sama, yakni menjadi minoritas. Jadi suatu hari saya pernah jalan-jalan sendiri di pantai di sebuah kota namanya Wollongong. Kota ini 2 jam dari Sydney naik kereta. Ketika saya jalan-jalan di pantai, saya dicegat sama beberapa orang, ya, semacam pemuda remaja gitu lagi surfing. Saya dicegat, ditanya saya, kamu orang mana? Kok kelihatannya asing gitu ya. Wollongong ini kota kecil, jadi bukan kayak Sydney yang multikultural yang besar, tapi kotanya relatif kecil. Mungkin kalau ada orang asing seperti saya masih kelihatan aneh gitu. Jadi ditanya, kamu orang mana? Saya jawab, saya orang Indonesia. Terus dia tambah lagi, kamu orang Muslim? Yes, I am. Saya bilang saya orang Muslim. Dan nggak disangka-sangka ternyata dia bilang, guys, dia bilang kepada teman-teman dia yang ada di belakang, guys, kesinilah, saya sedang bersama seorang teroris dari Indonesia. Waduh, itu pengalaman yang nggak terlupakan ya. Jadi ya saya takut, saya khawatir ya. Itu bulan pertama saya di Australia, dan saya nggak menyangka bahwa suatu hari saya akan disebut teroris hanya karena saya orang Indonesia dan karena saya Muslim. Dia bilang bahwa mungkin bagi mereka ketika mendengar orang Indonesia dan mendengar orang Muslim, yang mereka ingat adalah bom Bali. Dan saya nggak bisa menyalahkan mereka karena bom Bali bagi orang Australia masih sebagai hal yang sensitif karena banyak warga negara Australia yang menjadi korban. Nah, itulah pengalaman yang sebenarnya cukup menohok ya bagi saya, karena diskriminasi itu bisa terjadi di mana saja. Dan kalau kita bikin ulah ya, kalau kita nakal, bisa jadi saudara kita di tempat lain yang kena getahnya. Misalnya ada saudara kita ya, saudara seiman kita jadi teroris. Kita meskipun kita nggak ikut jadi teroris, bisa
bisa saja kita kena nama jeleknya ketika kita pergi ke luar negeri. Itulah yang kemudian memunculkan Islamofobia dan fobia-fobia lainnya. Maka dari itu sebenarnya selain pengalaman yang nggak mengenakan, itu juga sebuah pelajaran ya bagi saya, bahwa ketika nanti saya pulang ke Indonesia, saya harus bisa mempromosikan multikulturalisme, saya harus bisa mempromosikan toleransi. Dan ya mungkin itu adalah satu pengalaman yang harus saya rasakan, supaya teman-teman juga tahu bahwa jangan sampailah kita menciptakan nama yang buruk bagi saudara kita di tempat lain. Kalau berikutnya soal mata kuliah atau buku yang paling memberikan pengaruh, agak sulit juga ya, karena saya terkesan dengan banyak mata kuliah, saya terkesan dengan banyak buku. Kalau mata kuliah saya harus memilih, saya akan pilih pengantar studi perdamaian yang saya dapatkan di S1. Ini adalah mata kuliah yang menurut saya paling berkesan dan merupakan ciri khasnya HI-UGM. Mata kuliah ini adalah, mungkin secara nilai saya nggak bagus-bagus amat di mata kuliah ini, tapi secara substansi ini mata kuliah yang akan saya ingat seumur hidup mungkin. Karena value yang diberikan adalah value tentang perdamaian. Kemudian di dalam kelas ini kita diberikan proyek untuk mengenal komunitas-komunitas yang ada di Yogyakarta, untuk mengenali mereka lebih dalam, dan di akhir kita menutupnya dengan sebuah parade. Kita turun ke jalan untuk melihat realita bahwa kita semua juga ingin hidup damai, kita semua bisa hidup berdampingan dengan banyak komunitas yang ada di Yogyakarta, sehingga tidak ada lagi prasangka-prasangka. Terus kita juga diajari untuk membedakan tipe-tipe perdamaian. Kemudian kita juga diajarkan untuk bagaimana cara menyampaikan kampanye nir kekerasan. Dan itu adalah mata kuliah yang menurut saya wajib untuk diajarkan, terlepas dari apapun jurusannya ya. Menurut saya itu akan selalu relevan untuk kehidupan kita kalau kita mau menginternalkan nilai-nilai tersebut. Terus soal buku, buku. Saya suka banyak buku ya. Kalau fiksi, non-fiksi itu saya baca semua. Kalau buku fiksi, saya rata-rata sukanya itu buku-buku horor atau thriller. Kalau buku fiksi yang paling saya suka itu ya The Exorcist, karangannya William Peter Blatty. Sama kayak bukunya, filmnya yang tahun 73, filmnya The Exorcist itu bukunya juga lebih serem daripada filmnya, sehingga itu buku yang cukup berkesan bagi saya. Selain itu, kalau buku fiksi, saya suka tetralogi Laskar Pelangi karena memberikan motivasi lah bagi saya untuk menjadi seorang pelajar dan pengajar yang lebih punya sisi humanis, karena buku itu juga mengajarkan pada saya tentang sulitnya perjuangan mencari ilmu. Jujur saya mencoba untuk mendapatkan beasiswa itu juga terinspirasi dari tetralogi Laskar Pelangi ya, karena tokoh utamanya kan waktu itu kuliah di Sorbonne kalau nggak salah. Saya dulu waktu SMA membaca itu termotivasi, bisa nggak ya suatu hari saya kuliah di luar negeri, dan ternyata alhamdulillah bisa. Sehingga kalau saya ingat itu, saya akan kembali ke masa-masa membaca buku tersebut. Jadi itu ya mungkin ya, satu tetralogi Laskar Pelangi, satu The Exorcist. Ya dua-duanya ini punya pelajarannya beda. Kalau The Exorcist ini ya murni karena saya suka horor aja gitu. Tapi kalau Laskar Pelangi karena memang ada value yang bisa didapatkan dari buku tersebut. Kalau buku non-fiksi, saya suka The History of God dari Karen Armstrong, karena itu penting ya bagi kita untuk mempelajari sejarah-sejarah agama yang ada di dunia, karena seringkali kita takut dengan apa yang tidak kita ketahui. Kita takut ketinggian, kita takut hewan buas, kita takut kegelapan, tapi mungkin sebenarnya kita nggak takut itu. Kita takut ketinggian karena kita takut jatuh misalnya. Kita takut kegelapan
Tapi sebenarnya karena kita takut di dalam kegelapan itu nggak ada sesuatu itu yang kita tidak ketahui. Kemudian kita takut hewan buas, tapi sebenarnya kita cuma takut digigit sama mereka. Jadi buku The Story of God ini semacam menunjukkan bahwa agama-agama di dunia itu juga punya sejarahnya masing-masing, dan mungkin itu adalah buku yang juga bisa sedikit mengubah persepsi saya bahwa mereka semua juga punya cara yang sama untuk menuju spiritualisme. Ya meskipun kita bisa berbeda pendapat bahwa tidak semua agama itu benar menurut penganutnya masing-masing gitu ya, atau tidak selamanya bisa dianggap benar secara universal, tapi mereka semua juga sedang berupaya untuk menuju spiritualisme. Dan ya itu mungkin salah satu buku yang cukup memberikan cukup mengubah pandangan saya untuk menjadi orang yang lebih toleran ketika menghadapi kaum-kaum atau masyarakat yang berbeda. Itu ya kalau buku. Boleh dibaca setelah ini, boleh cari, karena ya 3 judul tersebut adalah judul-judul yang menarik. Terus kalau memilih menjadi dosen, setelah lulus dari Australia, karena simpel sih sebenarnya, karena dari dulu saya merasa bahwa dosen itu ya profesi yang menyenangkan ya. Kita belajar tiap hari, kita mengupgrade pengetahuan tiap hari, kita dihadapkan dengan pertanyaan tiap hari, berhadapan dengan ide-ide segar setiap hari. Dan bagi saya itu menarik karena ya sharing is caring, dan itu juga cara bagi kita untuk tetap awet muda kan kalau dosen itu, karena ya setiap hari ketemu mahasiswa, setiap hari ditantang dengan pertanyaan, itu kan sesuatu yang tidak bikin kita pikun ya gampangnya. Dan menjadi dosen itu bagi saya juga sebuah amal jariah lah, sesuatu yang akan selalu terkenang manfaatnya sampai kapanpun. Ya meskipun orang-orang bilang duitnya gak seberapa atau gimana, tapi kepuasan untuk menjadi seorang pendidik tidak ada di sana. Kepuasan menjadi seorang pendidik kan ada pada bagaimana kita bisa berkontribusi pada perjalanan intelektual seseorang. Ya kita selalu berharap bahwa generasi berikutnya akan selalu lebih baik daripada generasi kita, dan itulah titik kepuasan seorang akademisi. Itu kenapa saya mau jadi dosen. Oke, hal yang menyenangkan dan menyedihkan. Menyenangkan tadi sudah disebut ya. Menyenangkan ya kalau ketemu pertanyaan yang seru, kalau membaca buku-buku yang bisa memantik ilmu yang baru, itu menyenangkan. Diskusi, kemudian berbagi pengetahuan di kelas, itu menyenangkan. Kalau menyedihkan sebenarnya dibilang menyedihkan sih enggak. Cuma ya kalau harus memilih momen yang mengecewakan, sebenarnya kalau mengetahui bahwa ada mahasiswa yang curang, melakukan plagiarisme, melakukan praktek joki paper, melakukan praktek kecurangan kayak titip absen, terus nggak pernah masuk kelas, ya sebenarnya gimana ya, saya sudah percaya bahwa teman-teman ini dewasa semua ya, sehingga kalian bisa memilih jalan kalian masing-masing. Kalau ada yang dirasa penting, lebih penting dibandingkan kuliah, saya mempersilahkan teman-teman untuk ya silakan cari kegiatan yang lain. Tapi saya tidak berharap ada yang menyabotase sistem pembelajaran. Jadi kalau harus memilih momen-momen yang menyedihkan, ya ketika sistem pembelajaran yang sudah sedemikian rupa dibuat itu disabotase oleh sebagian yang tidak bertanggung jawab, seperti yang melakukan praktek-praktek kecurangan itu tadi. Ya saya harap sih tidak terulang, karena kalau kita menyabotase sistem pembelajaran itu bukan hanya teman-teman rugi sendiri, tapi juga merugikan teman-teman yang lain yang benar-benar niat mau belajar. Oke, untuk menutup video ini saya mau memberikan sebuah pesan untuk teman-teman mahasiswa dalam situasi sekarang. Yang penting adalah tetap sehat pertama, jaga kesehatan mental selain kesehatan fisik, karena
Kalau mental kita buntu juga nggak enak untuk belajar. Jangan forcer diri untuk belajar terus. Juga ingat untuk makan, minum, tahu kapan saatnya nonton film, nonton drama Korea, ngegame, atau ya untuk sekedar rebahan aja di kamar. Yang penting jangan suntuk lah, karena saya tahu situasi saat ini di kondisi pandemik ini sangat sulit, sehingga teman-teman harus bisa menyeimbangkan kondisi dengan baik. Kalau perlu rehat medsos, karena medsos itu ya tempatnya polusi informasi, di mana-mana semua orang bisa ngirim informasi tanpa terkecuali. Kalau bisa sih selain rehat juga pinter-pinter ngefilter informasi, mana yang penting, mana yang hoax, mana yang benar, sehingga itu tidak menjadi polusi bagi teman-teman semua. Karena mahasiswa saya harapkan tidak hanya menjadi orang yang cerdas dalam kelas, tapi juga bisa berkontribusi minimal di grup WhatsApp keluarga. Jadi di masa-masa banyak informasi yang simpang siur ini, kalian harus bisa jadi agen untuk menjembatani fakta dan mana yang bukan fakta gitu. Untuk menunjukkan bahwa informasi-informasi yang salah yang memang salah dan harus diluruskan. So itu aja teman-teman, tetap jaga kesehatan, jaga semangat belajarnya, dan semoga kita semua bisa melalui pandemik ini dengan sehat walafiat. Saya Arya Bima Utomo, sekian.